Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Emliski Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini dan channel ini, jangan lupa subscribe-nya biar supaya gue makin semangat buat video-video selanjutnya. Dan malam ini gue kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bang Kirman. Sehat Bang? Alhamdulillah. Dan Bang Kirman ini teman-teman kawan gue. Dan waktu itu gue sedang ngopi-ngopi, katanya Bang Kirman ini punya kisah mistis di gunung daerah Jawa Barat ya. Baiklah teman-teman, tentunya sudah penasaran toh apa yang pengen disampaikan dan diceritakan oleh Bang Kirman. Simak di Kismis. Oke, gue punya cerita menarik dan cerita mistis yang tempatnya itu di Jawa Barat, Gunung Cikuray via Bayombong. Pendakian ini dimulai pada tanggal 27 April 2017, tempatnya itu di Gunung Cikuray via Bayombong, Jawa Barat. Dan gue naik itu 4 orang, yang namanya itu Faki, Mae, Jisung, dan gua. Oke, gua mulain start itu dari Bekasi tanggal 27. Gua motoran dan malam itu tempatnya di Ujung Harapan jam 10 malam. Dan 10 malam itu Paki tiba-tiba prepare dan untuk mulai ke Bandung dulu. Dan nggak lama gua dapat kabar dari Faki, dia mulai prepare dan nemuin gua di situ udah dibikin parno duluan. Katanya itu orang tuanya itu bilang, jangan tong, di Purwakarta udah ada yang jahat sama lu, nanti dari jam 1 malam sampai subuh. Akhirnya gue nunggu. Itu kata orang tuanya Paki. Itu kata orang tua. Dan ini posisi lu di Bandung. Ini posisi gue di Bekasi. Oh, di Bekasi. Tadi itu Paki ke Bandung? Apa? Paki ke Bandung? Enggak, ini gue niatnya jadi ke Bandung dulu buat istirahat, dan di tanggal 28 nih gue mulai pendakian. Oh iya. Dan sampai situ gue dilarang untuk pergi tengah malam dari Bekasi ke Bandung karena ada yang berniat jahat di daerah Purwakarta. Oke, akhirnya gue di situ nekat jam 2 malam gue jemputin teman gue si Mae dan si Jisung. Gue berangkat start jam 2, gue berhenti di Cikarang jam 3 nunggu azan subuh, baru gue berangkat lagi ke Bandung. Sampai pagi gue istirahat di Bandung, dan malam lagi gue start habis isya. Terus gue berhenti di rumah Erwin, tibalah di Desa Bayombong. Di Desa Bayombong itu gue nitip motor dan istirahat sebentar. Nggak taunya, nah si Mai ini teman gue perempuan, tiba-tiba dia ngerasain gak enak badan. Dan dari situ gue udah mikir, pikiran gue udah gak enak nih. Terus nggak lama akhirnya gue paksain itu mulai jam 8 pagi gue OTW, dianterin sama bokap dan nyokapnya si Erwin. Berarti itu di tanggal 28. 28. Di tanggal 28 tuh hari Kamis, itu hari Rabu itu gue di Bekasi. Oke, terus lanjut lagi, gue udah mulai sampai base camp dan mulailah pendakian. Kucur, tiba-tiba gue ya mulailah kecapean. Maksudnya si Mai ini pemula soalnya, dia nggak tahu apa-apa. Dan terus gue mulai pendakian pos 1, pos 2 gue break, dan sampai pos 3 nggak lama itu turun Pak gerimis. Itu gerimis, dan gue bawa jas hujan itu alhamdulillah lengkap, tapi
ponco yang harga 8 ribuan 10 ribuan. Nggak, ya maksudnya kurang safety lah gitu. Yang plastik itu Ya, ya. plastik. Dan dari rombongan ini gue 6 orang ya, 6 orang ditambah lagi Erwin sama si Fahmi. Ya. Nah, Erwin berangkat duluan, itu kita mencari di pos 2. Oh. Di pos 2. Erwin itu duluan. Terus si gua di situ, gua, Jisung, Mae dan Fahmi berempat. Si Erwin sama si Paki udah duluan ke atas. Nah, gua siap-siap ponco dan akhirnya Jisung sama si Fahmi karena dia pegel kali nungguin gua ya, karena si Mae ini, oke, gua temenin Mae. Gua pakai ponco, dia naik duluan sampai pos 3. Nah, si Mae ini kebelet kencing. Kebelet tipis. Dan akhirnya gua anterin pakai kerebongan sarung. Tapi kerebongannya bukan gue yang megang, dia sendiri. Akhirnya bisa. Nggak lama balik ke gue jarak berapa meter gitu, 10 meter lah, di deket jurang tuh. Di situ dia kencing, udah selesai, udah lanjut lagi yuk naik gitu. Nah, nggak lama Pak, di situ ada kasat mata tatapan gue yang janggal. Dan si Mae pun sendiri ngelihat pendaki itu udah lewatin di depan gua di pos 2, tiba-tiba lewat lagi di pos 3. Oh, jadi awalnya tadi di pos gua lu melihat pendaki itu. Melihat pendaki itu yang ya maaf lehernya begini terus pucat mukanya. Terus pakai jas hujan tuh, posisi kan hujan, gerimis. Terus si Mai bilang, "Kok kayak lihat yang tadi ya gitu, yang udah lewat. Bener nggak sih gitu?" Udah jangan jangan yang enggak pikirannya. Jangan kosong juga, bebacaan aja gitu. Ya udah oke. Ya gue dalam hati, iya juga sih tadi perasaan nih pendaki udah lewat di depan gue gitu kan. Nggak lama gue lanjut naik. Lu capek nggak gitu? Nggak kok, slow gitu. Istirahat lagi, belum sampai pos 4. Nggak lama gue di situ lagi ditakutin lagi, diparnoin lagi sama si Mae, karena Mae ini punya ya maksudnya iga jarang lah. Terus ya anak IndiHome juga, bukan IndiHome tapi Indigo. Indigo. Terus dia nggak lama bilang ke gua, "Lu ngeliat nggak sih gitu, dia tadi kita diikutin apa?" kata gua. "Udahlah jangan yang macem-macem gitu, bentar lagi nyampe kok di pos 6 itu udah puncak gitu, semangat." "Enggak, kita dari tadi diikutin sama anak kecil." Udah jangan yang enggak, tapi dia ngajakin main terus gitu. Kasihan anaknya lucu. Ya ilah, gue malah lemes Pak. Udah anak-anak udah pada di atas tuh gitu, ayo susul. Dan akhirnya gue mulai naik lagi sampai pos 4. Anak-anak gue ketemu rombongan yang lengkap. Akhirnya di 4 orang itu, Faki, Fami, si Jisung, segala macam. Terus akhirnya gue break lagi sampai di pos 4. Gue lanjut lagi pos 5. Yang mau duluan aja Ki gitu. Gue bilang ke Faki gitu. Faki juga ada ngerasa hal yang ganjal dia kan, soalnya bisa juga gitu kan buat ngelihat situasi. Akhirnya mereka berempat naik lanjut lagi, dan sisa gue berdua lagi. Oke, lanjut naik sampai pos 5 itu. Di situ ada pikiran ganjal lagi, ngelihat sesuatu lagi. Si Mae-nya atau Si Mae-nya bilang lagi ke gue, dan ya frontal gitu. Langsung bilang kan, maksudnya ya jangan gitulah gitu. Gue juga kan nggak mau terjadi hal yang enggak. Akhirnya dia ngeliat lagi situ sosok perempuan tinggi, gede, hitam. Itu gue nggak tahu ya, gue nggak ngeliat. Dan dia nunjuk, tar dulu di depan gue ada yang ngehalang jalan kita gitu. Apa sih gitu? Udah lewat aja gitu. Ayo. Enggak, gue sumpah gue takut banget gitu. Oke, mata lu merem, gue tuntun. Nggak lama, udah lewat. Lu buka mata lu, ada lagi nggak? Enggak. Udah. Alhamdulillah. Dan kabarnya itu si Paki sama si Erwin ini udah di puncak. Udah di puncak buat bangun tenda. Karena gue suruh duluan bangun tenda. Gue backup si Mae, karena si Mae ini ya fisiknya lemah gitu, gue tahu dia. Terus sampailah puncak
Puncak itu sampai jam 4 habis asar. Jam 4 habis asar itu gue trek dari jam 8, coba berapa jam. Lumayan lama. Nah, akhirnya dia masuk tenda karena suhu tubuhnya dingin juga, dingin parah. Gue suruh masuk ke dalam tenda, yang gue masak-masak di situ. Tiba maghrib, kita waktunya makan-makan, hujan masih terus tetap kabut, dan jam 8 itu badai. Jam 8 malam itu badai. Akhirnya gue mutusin buat masuk tenda semua, dan kapasitas tenda itu yang buat 4 orang, gue jadiin 6 orang. Berdesak-desakan tuh, cuman satu tenda. Dan akhirnya ya mau gimana lagi, SB bawa cuman 2. Nah, SB ini make si Mae sama bareng-bareng tuh digelar SB buat kita yang cowok. Nah, ini satu buat Mae doang. Mae posisinya tidur itu, mulai yang tidur itu jam 9 ya. Ini masih posisi badai. Akhirnya gue buat tidur tuh biar nggak parno lagi nih si Mae. Terus akhirnya tidur. Nah, Mae ini posisi di tengah. Ini gue, Mae, Jisung, Erwin, Pakih, sama si Fahmi di pojok. Oke, tidurlah. Gua nggak tidur itu sampai jam 11. Gue liat jam 11 masih baik-baik aja tuh, oke-oke aja. Nah, tiba-tiba gua kebangun itu jam 1. Jam 1 itu tiba-tiba Mae ada di luar. Gua kaget. Sumpah gua kaget banget. Gua nyari, Mae, nggak ada orangnya di dalam. Gua coba keluar, Mae lagi begini Pak, coba ngeringkuk sambil nangis. Lu kenapa? Dia nggak mau jawab. Godek-godek dia nggak mau jawab terus. Dan akhirnya gue bawa masuk nih, gue gendong, gue bawa masuk, brak. Anak-anak pada tidur semua. Coba gue nggak ganggu nih anak-anak berempat, gue atasin sendiri. Mae, gue tabok-tabok pipinya Mae. Masih nangis. Ya gue merinding kan di situ. Ya akhirnya gue bangunin anak-anak. Yang bangun cuman si Paki aja. Dan si Paki itu ya dia bisa kan gitu, Ki tolongin gue gitu. Si Mae kayaknya kesurupan. Emang kenapa? Nggak tahu, lu bangun aja apa gitu. Akhirnya bangun. Dia, Mae, lu kenapa gitu. Mae, wah Pak, ini beneran gitu. Oke lah. Nah akhirnya di situ nggak tahu siapa yang masuk ke dalam tubuhnya Paki ini lagi. Jadi mereka ini kesurupan berdua. Tiba-tiba masuk ke tubuhnya Paki, suara kakek-kakek. Lu ngapain Tong? Kan gue udah bilang, jaga diri lu baik-baik dan jaga teman-teman lu. Emang lu tadi ngapain aja di sini? Gak tahu Kong gitu. Gak tahu kek. Yang jawab itu lu. Yang jawab gua. Si Mae posisinya masih nangis nih. Gak tahu Kong. Saya tadi si Mae ini numpang kencing aja di pos 3. Di pos 3, pos 2 tadi tuh. Di pos 3. Dan ya buang sampah juga kita nggak sembarangan gitu. Naik juga ya berdoa dulu. Nah, ini yang ada di sini dia baik. Dia cuma minta main doang gitu. Terus diusap-usap kepalanya si Mae Sama si Paki itu. sama si Paki. Tapi tetap masih kondisi si kakek-kakek ini gitu. Dek, berhenti tangisannya gitu. Aku mau main sama kakak. Maksudnya udah ya, nanti aja kakak Mae-nya mau istirahat dulu. Itu suara kakek-kakek tetep ya. Waduh gimana pikiran gue, pokoknya udah amburadul lah, udah buyar tuh, takut kan. Ya udah, akhirnya nggak lama jidatnya ini dipegang, udah keluar, pingsan dan si Pak itu sadar lagi. Kasih air minum. Ini di mana? Tiba-tiba jawab, ini di mana? Mae-nya. Iya, ini di mana? Enggak apa-apa. Udah lanjut istirahat yuk gitu. Aduh, badan pada sakit. Dia ribut, badan pada sakit. Ya udah. Di situ akhirnya pakai SB lu lagi. Lu ngapain tadi keluar? Gue keceplosan, Pak. Lu ngapain tadi keluar? Siapa yang keluar gitu? Gue di sini dari tadi. Tapi enggak deh. Tadi kayaknya gue lagi di luar gitu. Tapi bukan di sini. Udah nanti aja ceritanya nanti gitu. Oke.
lu capek kan, ya udah istirahat lagi. Gue ngomong ke Mai gitu, dan akhirnya dia tidur lagi. Gue was-was takut keluar lagi nih anak. Gue kunci tenda, gue sererekin, udah gue istirahat tuh. Posisi selesai itu jam 2. Nah tiba-tiba dia nendang gue. Posisi itu jam 3. Posisi jam 3 itu dia nendang gue, nendang kayak berontak gitu kan, masuk dalam SP dia berontak gitu. Ini ngapa sih anak lagi gitu. Gue lagi tidur, akhirnya gue bangun. Lu ngapa sih gitu? Enggak apa-apa, masih sadar. Oke, gue masih dia masih sadar. Gue masih oke aja, masih oke aja lah gitu. Ya udah, gue lanjut istirahat lagi. Ternyata nangis lagi Pak, tiba-tiba. Mas, mendengkurnya itu lebih keras. Ya, kerasukan lagi nih anak gitu. Gue bangun, lu kenapa Mae? Gitu, gue bangunin, gue diriin, gue buka zipper SB-nya itu, gue tabuk lagi. Lu kenapa? Lu kenapa? Masih nangis terus. Gue bangunin lagi lah. Nah itu di situ posisinya si Fahmi, Jisung sama Paki udah bangun. Karena kaget ngeliat perempuan nangis dan serem juga dengernya. Lu kenapa man? Dia man nggak tahu gitu. Oke, kayaknya ini lagi deh. Gue nggak mau anak-anak tahu apa namanya dia kerasukan. Kayaknya ini lagi deh, gue nyebutin gitu. Dan akhirnya coba lagi dan masuk lagi si kakek-kakek itu. Kan saya udah bilang mainnya besok aja, sekarang istirahat dulu ya kakaknya gitu. Ini anak kecil Pak, anak kecil umur 6 tahun. Udah, tetap nggak mau, dia mau ngajakin main terus. Ya udah, kamu suka sama kakak Mae? Dia manggut, suka, jawab suka enggak? Suka. Gitu. Ya udah, sekarang istirahat dulu ya gitu. Ketawa deh. Sumpah Pak, gue merinding di situ. Dia ketawa ya udah, nggak lama udah ya, keluar dulu ya, nanti main lagi. Manggut, alhamdulillah keluarlah. Akhirnya tiba-tiba pingsan lagi. Udah, dan dalam keadaan pingsan gitu, gue nggak mau coba bangunin lagi. Kayaknya udah tenang nih dia nih, maksudnya udah pikirannya udahlah, udah capek kali. Ya udah, gue di situ nggak tidur. Gue khawatir masuk lagi kan, tiba-tiba keluar kemana kan, gue nggak tahu tuh. Ya udah, gue ngopi-ngopi Ki, temenin gue Ki, bergadang. Kayaknya nih anak gak bakal beres nanti nih sampai pagi. Dan hujan pun belum berhenti, gerimis basah lucu. Ya kan, ya udah akhirnya gue di situ nyeduh kopi, nyantai. Nggak lama azan subuh. Gue udah bersyukur banget. Akhirnya gue siapin sarapan buat mereka. Gue di situ gue sama Paki doang yang bangun, sisanya masih istirahat. Semuanya masih pada bangun, sama ini masih tidur nih. Tiba-tiba jam 5, jam 6 udah jadilah sarapan. Dan di dalam tenda itu tiba-tiba tendanya frame-nya patah. Gue nggak tahu, di pojok. Karena kapasitas 4 dimuat 6 orang. Akhirnya patah nih tenda. Posisi tenda gue duduk aja udah segini, gue nggak sadar karena si Mai ini semalam tragedinya. Banyak yang ngulet juga kan, ya akhirnya gue buat benerin tenda, nggak ada yang mau tuh. Ki, lu keluar Ki, lu aja dingin ya gue di luar. Oke, gue benerin keluar. Ki, kayaknya kagak bisa nih tenda gitu, nggak bisa ini lagi, nggak bisa bangun lagi. Dan posisi di dalam udah rembes, basah semua, keril udah basah, SB udah basah, semuanya pakaian gue udah basah, semuanya basah. Dan akhirnya tiba-tiba tetap itu hujan masih basah, masih terus lanjut. Dan akhirnya gue keluar, tetap ngeliat kondisi tenda yang udah doyong, bukan doyong lagi nih, udah rebah. Di dalam masih bocah. Gimana man kondisinya? Ini mah nggak bisa diatasin gitu. Terus gimana? Lu pada keluar semua, dingin bego di luar gitu. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Udahlah. Ya udah, gue nungguin sampai jam 8. Dan jam itu 8, tadi jam 9. pas lu benerin tenda jam berapa? Itu gue benerin tenda itu jam 6. Jam 6. Sarapan
gue tuh bikin sarapan kan itu udah jadi tuh jam 6. Di dalam gue bikin sarapannya di teras, di teras tenda, dan ya emang doyong sih di dalam ya kan nggak bisa, emang doyong. Dan akhirnya gue buat keluar buat sarapan, nggak bisa juga tuh tenda udah doyong. Ya udah, akhirnya gue sama anak-anak sarapan dulu, udah pada seger nih, udah mulai suhu tubuh udah mulai hangat. Ya udah, keluar satu-satu, kita dirin lagi tenda. Akhirnya frame-nya emang patah, nggak bisa dibenerin. Oke, nggak lama si Erwin dapat kabar, kan di atas ada sinyal tuh sedikit, dapat WA dia, kakaknya itu ini apa sih namanya, emang mamangnya itu nikahan hari itu, dan dia buat mutusin buat turun, tapi gue nggak bisa ikut. Dia turun lewat mana? Lewat pemancar. Kita naik lewat Bayombong, tapi turun lewat pemancar, kan nggak bisa gitu. Bisa sih lintas jalur, tapi gue khawatir si anak ini yang tadi masukin si Mae masih ngikut. Gue ngerasa masih ngikut. Si Mae pun masih aneh di situ, lemes lah pokoknya. Ya udah, jadi gue ngeriung di situ. Gimana nih keputusannya? Udah kelar tuh ya, itu jam 9. Gue nggak muncak, nggak summit, kan gue ngecamp itu di apa sih, puncak di bawahnya. Nah, summit itu cuman 5 menit lah ke atas. Ya udah, mutusin akhirnya si Erwin balik duluan lewat pemancar. Karena apa Pak? Ini si anak ini harus dipulangin lagi ke jalur Bayombong, mintanya kayak gitu. Mintanya kayak gitu. Si Pake ini tahu. Minta turunin lewat jalur Bayombong lagi di pos 3 yang tempat gue kencing. Tempat si Mai ini kencing, buang air kecil. Ya udah. Jadi gimana Ki keputusannya? Gue ngikutin lo aja dah gitu. Ya baiknya sih kita lewat Bayombong aja Pak gitu. Si Erwin biarin lewat pemancar. Nah, barang-barang yang basah ini, segala SB, pakaian, dia suruh turun bawa, biar kita nggak keberatan, bebannya terlalu biar sedikit gitu. Belum ini tenda kan, udah kacau balau lah itu, udah blok, udah segala macam. Turun itu posisi gue niatnya habis zuhur, tapi jam 10 udah beres, gue rapi-rapi semua, dan jam 10:30 gue turun, tapi posisi masih hujan, masih gerimis sedikit, gue nggak summit. Akhirnya gue turun. Si Erwin udah duluan tuh, jam 9 tadi. Si Erwin udah duluan. Lewat pemancar. Ya udah, gue turun. Nah, sampai di pos 5. Di pos 5 itu ada pohon yang rubuh, dan Paki ngelihat si anak ini duduk di situ. Si anak ini duduk sambil ngelambain tangan. Terus ngikutin sampai bawah. Terus sampai pos 4 nggak terjadi masalah, aman-aman aja. Terus gue lewat pos 4, pos 3 tempat mulangin ini. Di situ ada orang berhenti mau nanjak. Gue minum dulu nyantai. Nggak lama kakinya Mai ini udah mulai sakit, udah mulai kram. Ya gue egois dong di situ gitu. Gue dari kemarin disusahin sama dia terus, dalam hati gue gitu. Gue omel-omelin dah si Mai ini. Lu ngapa sih dari kemarin gitu? Lu nyusahin aja bego gitu kan. Dia malah nangis di situ. Udah lu tinggalin gue aja di sini. Udah man. Oke, kata gue. Udah diri lu. Bisa enggak? Diem. Sini kaki lu. Maksudnya gue urut. Gue nengkuk tuh kakinya, retek bunyi. Udah diri, paksain. Dikit lagi nyampe pos 3, 2, 1. Cepet kok gitu. Itu udah mulai kelihatan tuh rumah warga gitu kan. Semangat kata gua. Ya tapi jangan ngomel-ngomel gitu juga kali gitu kan, kata dia. Gue juga kesel, gue juga kapok naik, kata dia gitu. Udah maafin gua, udah nanti aja. Ya udah turun, kaki yang pencot gua tuntun gitu kan, kaki yang kanan. Turun sampai pos 2. Pos 2 ini ada ranger. Tapi ranger itu nggak bilang apa-apa.
dan dia kali gitu minta tegur kan, itu kenapa anaknya gitu, itu kenapa, enggak, dia langsung aja naik ke atas, langsung sampai pos 2 nih ya, yang tadi pos 2 udah kelihatan lah rumah warga tuh. Gue duduk sebentar, nggak lama si Mai kerasukan lagi. Dia bengong, duduk selonjoran, gue nyebat dulu kan sama Baki. Nah si Jisung sama si Pami ini udah duluan, dia udah di pos 1. Gue, Faki sama Mae bertiga di atas nih, masih di pos 2. Tiba-tiba kerasukan, diem, matanya melotot. Gue bilang, Ki, sini dah. Kenapa? Dia di bawah situ, 5 meteran lah. Sini dah. Kenapa? Ini kayaknya si Mae masuk lagi deh, gitu. Anak yang tadi, kan udah tadi kita ngelewatin di pos 3 gitu. Emang gue suruh nggak kesini lagi kok gitu. Parah lo gitu kan. Sini dulu, ini mah beda kayaknya deh. Dia diem melotot, nggak kayak tadi kan nangis. Ini dia melotot. Wah, man, kacau. Masih ngikutin ternyata gitu. Masih ngikutin. Ya udah. Nah, gua disuruh turun duluan sama Paki. Jadi pos 1, jadi ada halangan kayu kayak gini, terus lanjut pos 2. Nah, dari pos 2 gua turun sih buat yang halangan kayu itu. Lu turun duluan, man. Biarin Mae sini sama gua. Gua punya rencana baru. Oke, gua tungguin di kayu itu ya. Kayu itu sekitar 200 meter lah dari bawah, dan dari kayu itu 300 meter ke pos 1. Nah ya udah, gue udah sampai kayu itu, tiba-tiba udah man, udah nyampe, udah lu turun, gue gituin kan sambil teriak atau gimana? Udah lu turun, ya gue teriak, udah lu turun gitu. Udah belum? Udah. Ya udah, turun, dituntun si Mae, mau tuh tuntun, tapi masih melotot matanya. Tuntun sambil pincang tuh kaki. Ya udah, jatuh tiba-tiba pret. Gue masih di situ. Lu perlu bantuan nggak? Enggak, bisa. Udah sampai situ, coba man lu turun lagi, lompatin kayu ini. Perkebunan warga kan itu, setapak jalannya pasir. Gue turun, nggak lama. Nah, gue ngeliat wujud anak kecil itu, nggak tahu kenapa. Gue ngeliat wujud anak kecil itu cantik, kecil, imut. Pokoknya kalau hidup gue bawa pulang. Gue ngeliat, nggak serem. Dia gini bilang terakhir, diri sama Pake. Udah ya, kakak Mainya mau pulang. Kamu mau ikut? Mau. Tapi penunggu di sini jahat-jahat. Aduh, merinding nih. Penunggu di sini jahat-jahat. Kenapa? Kamu nggak ada teman? Udah berapa lama kamu di sini? Yang nanya Paki. Yang nanya Paki. Saya udah hampir 3 tahun, dan umurnya kan 6 tahun, berarti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di situ. Gak lama. Emang siapa yang jahat? Nanti insya Allah saya kesini lagi bawa kakak Maya ini ya, gitu. Nggak mau, saya mau tinggal di sini sama kakak Maya. Ya udah kalau gitu ikut ke rumah. Ayahnya galak loh gitu. Mau? Nggak mau, pokoknya aku nggak mau yang galak, katanya. Ya udah, ayo ikut. Coba ngelangkah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak mau dia. Jadi kalau dia ngelangkah, dia nggak bakal balik lagi. Ngerti nggak? Di alamnya dia nggak bakal balik lagi. Gua tetap nungguin di bawah ya 50 meter lah. Gue ngeliatin, gue nggak ngerti apa yang pakai maksud. Udah pokoknya gue diem. Ya udah, ayo ikut, kalau mau ikut. Udah, ya udah ya. Nanti saya insya Allah kesini lagi sama kakak Maya buat nengokin kamu. Ya udah, manggut akhirnya jalan sambil gue ngeliat tuh anak kecil yang ngelambiin tangan dan nangis megang boneka. Itu megang boneka, gue lupa megang boneka si anak kecil itu. Boneka warna pink, teddy bear. Gak lama ya udah, Maya sadar tapi nggak pingsan. Udah enakan loh gitu, kata si Paki. Bilang ke Maya, udah bang gitu, udah segar, udah masih pegal-pegal nggak badannya? Masih sih gitu.
Gua sampai pos 1. Nah di pos 1 ini gua masak mie dulu lah gitu. Gua lupain yang tadi itu, dan si Mai ini nggak tahu apa-apa. Terus turunlah sampai base camp bayangan. Base camp bayangan ini dimana orang-orang yang naik wajib lapor di situ. Iya. Wajib lapor. Duduk, gua sama Paki ngelapor. Ada Jisung juga di situ sama Pak Mi ngelapor. Ini saya jumlahnya 6 tadi. Karena satunya lewat pemancar, langsung si A-nya itu, kenapa lewat pemancar yang satu? Kan nggak boleh gitu, ada peraturannya. Dia orang sini gitu. Langsung si Pahmi yang nanganin lah, orang situ kenal. Ya udah, ngomong Sunda tuh gue nggak ngerti lah. Ngomong Sunda, udah kelar. Nah, tiba-tiba jawab gini. Si Mai ikut ke lapor base camp itu. Ini si teteh yang sakit di atas ya gitu. Tahu dari mana kata gue dalam hati, tahu dari mana nih Ranger. Nggak tahu udah tuh pokoknya, tapi udah sehat-sehat aja teh gitu, alhamdulillah gitu. Ya udah mulai turun, gue turun lagi, nggak lama ketemu Ranger lagi. Ini mah Ranger lari, tiba-tiba lari nemuin gue. Kenapa gitu? Saya yang tanya kenapa gitu. Saya Ajeli, kenalin. Namanya siapa? Ajeli. Ajeli. Ya udah, nggak lama. Ini nggak kenapa-napa. Enggak kok, cuma pincang aja. Ya Allah, ini malah nyeker kan gitu. Sepatunya kemana? Nggak mau pakai sepatu. Dia lecet kakinya, ya udah. Ini sini saya digendong air sama dia. Di perjalanan itu akhirnya gue nambah jumlah lagi kan, 6 orang. Yang tadinya ditinggal sama si Erwin lewat pemancar, jadi 6 orang sama si Ranger ini. Nggak lama Ranger ini bilang, kejadian udah 2 hari dari atas. Iya udah 2 hari, tapi nggak apa-apa, kesurupan sih cuma 3 kali gitu. Si Mai ini tidur di gendongan si Ranger ini. Oh, ini bercakapan di jalan. Di jalan. Cuman ya waktu 2 hari lah, dari cuaca kan emang dari kemarin buruk gitu. Terus dihantam badai juga jam 8 malam. Terus mulai masuknya ini jam berapa? Jam 1 malam, jam 3 sama tadi di pos 2. Terus nggak ada yang naik Ranger satupun, nggak ada. Jadi gini ini gue sumpah kaget. Jadi ada yang namanya telepon itu HT. Nah HT itu nggak berguna di situ. Yang berguna itu telepati. Tahu telepati? Yeah. Interaksi si Ranger sama Allahualam sama si makhluk itu. Tapi bukan makhluk yang kecil ini. Ada lagi makhluk yang Mai lihat di pos 5. Yang gede itu. Yang gede, yang perempuan. Nah itu telepatinya. Dulu sempet ada warga Depok perempuan, dan itu perempuan itu ikut sampai rumahnya 2 bulan, sampai orang tuanya silaturahmi ke sini terus bawa pesugihan. Gua nggak tahu lagi deh itu telepati kan. Nah jadi telepati ini gunanya buat buat penghubung. Kalau yang di atas ada yang terjadi masalah atau sakit atau hipo, kita Ranger bisa siap-siap langsung naik dan bakalan jadi penolong nih si perempuan ini. Tapi jahat kalau orangnya macem-macem. Kalau orangnya baik dia bakal ditolong. Jadi gitu ceritanya. Terus gue sempet kaget juga, kok telepati. Gue itu baru itu selama 3 kali naik ke Cikure ya pengalaman beda-beda. Emang ini yang kedua kalinya lewat Bayombong, pemancar aman-aman, tapak kirot ya lumayan. Nah ini yang kedua, gue rada heran juga ya gitu, kok bisa telepati gitu. Ya udah sambil turun, nggak lama Maya bangun, diturunin gitu. Udah pegel gue gitu, mau gantian nggak udah saya bisa kok sendiri kata si Maya gitu. Jalan kaki aja gitu. Ayolah ke rumah saya dulu, ngopi-ngopi, mandi, salin segala macam gitu. Ini kok bisa tahu tiba-tiba nyamperin saya lari tadi, begitu ini kan. Iya makanya yang tadi saya bilang. Makanya tadi di pos bayangan Ranger-Ranger pada tahu kan kalau si teteh ini sakit.
Oh iya, saya baru sadar kan di situ. Iya iya iya. Oke teman-teman, jadi itu cerita dari Bang Kirman. Dari cerita Bang Kirman kita bisa mengambil pelajaran. Apapun situasinya, ketika kita berada di dalam hutan atau naik gunung gitu ya, di gunung manapun, situasi segenting apapun, yang pertama mungkin tenang ya Bang. Tenang, tentunya ketenangan ini juga didasari dengan pengetahuan, wawasan dan pengalaman gitu Bang. Terus yang kedua, saling care antara satu dengan yang lain. Dan apa lagi Bang? Mungkin kira-kira dari apa? Tetap waspada, maupun kita di mana tetap percaya kepada Tuhan, berdoa, jangan kosong pikiran. Ya, udah. Itu teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya nanti yang bakalan naik dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap patuhi aturan-aturan dan etika yang tidak tertulis di alam, walaupun tidak tertulis, dan peraturan-peraturan itu ada teman-teman. Gitu Bang ya. Oke, dari kita itu aja teman-teman. Jangan lupa terakhir like, comment, and subscribe. Terakhir, ini bukan minuman apa-apa, ini kopi teman-teman ya. Karena Bang Kirman ini adalah bisa disebut barista ya Bang ya. Bisa disebut barista. Nanti mungkin kita bisa mampir ke kedai Bang Kirman yang sekarang sedang dibangun di beberapa titik. Bang Kirman awalnya itu barista di titik temu ya, di Bandung. Oke teman-teman, setelah ini ada video berikutnya, mungkin dari Bang Kirman juga atau dari temannya Bang Kirman. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebelum tag video ini, katanya ada cerita menarik lagi dari temannya Bang Kirman, wanita yang bakalan cerita. Kita tungguin aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.